welcome back again to my channel, and this is about subscribe. Yay! Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hi everyone, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, I'm Mister. here again. Thank you so much for coming here. Thank you for inviting me. Yes, Thank you for we having need me. you in here. Our subscribers need you. Masya Allah, terima kasih. Oke, Mister, hari ini di sebuah video akan kita reaksikan. Ya, apa itu, mungkin Mister? lagi-lagi tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sudah kita reaksikan kemarin. Oke. Tahu, masih ingat nggak tentang anak pelajar Indonesia Oh, yang melakukan hal yang tidak sopan terhadap nenek-nenek itu kemarin? Dan in fact mereka itu adalah, let's say, orang-orang yang berpendidikan. Yes. Mereka disekolahkan untuk Karena mengenakan seragam. Iya, karena mengenakan seragam. Mereka Seragam disekolahkan sekolah. untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Namun unfortunately adab itu yang tidak ada di situ. Ya. Mungkin ilmu mereka punya, namun adab seperti itu yang tidak ada. Nah, ngomong-ngomong tentang adab, Mister, ada sebuah video yang menarik. Sudah lama banget videonya, namun baru sempat kami reaksikan. Itu tentang adab, tentang pelajar Malaysia. Apa sih bedanya adab tentang pelajar Malaysia dengan pelajar Indonesia, ataupun pelajar Malaysia dengan pelajar Arab yang ada, atau pelajar ada di luar sana? Dan video ini akan menjelaskan dengan detail seperti itu. Ada seorang dosen, apa dosen bahasa Malaysianya ya? Teacher in university, lecturer, seperti professor seperti itu, yang memiliki mahasiswa banyak sekali, dan ada 500 mahasiswa dari Malaysia yang beliau ajarkan. So, beliau tahu banget bagaimana adab pelajar Malaysia seperti itu. Penasaran nggak seperti Penasaran itu? dong. Aku juga penasaran, belum lihat videonya. Everyone, without any further ado, inilah adab pelajar Malaysia. 1, 2, 3. Seorang ahli teologi yang berasal dari Jordan, Dr. Sheikh Said Fodeh, menceritakan pengalamannya pada 10 tahun yang lalu, di mana beliau mengajar lebih 500 pelajar Malaysia Wow, di Egypt, banyak dan banget. dia mengaku bahawa dia kagum dengan sikap pelajar Malaysia dalam menuntut ilmu. Wow. Kelas yang dihadiri oleh pelajar lelaki dan perempuan dari Malaysia telah berlaku secara berturut-turut. Dalam erti kata yang lain, mereka berada di dalam kelas dalam masa 3 hingga 4 jam, dan kelas terus berlangsung sehingga lewat malam. Katanya, "Demi Tuhan, saudara yang dikasihi, saya tidak mendengar satu pun pergerakan, kecuali dari 4 orang Arab yang ikut saya. Mereka yang banyak bergerak, maksud saya 4 orang yang datang bersama saya, iaitu sahabat saya. Salah seorang bersandar, yang lain duduk dengan cara yang sangat pelik. Manakala yang lain, iaitu pelajar Malaysia, mereka memegang buku nota mereka dan menulis." Katanya dalam satu rakaman video yang dibuat naik 4 oleh jam. Muhammad Umar Mustafa. Stay Melihat situasi ini telah membuatkan saya benar-benar kagum. Manakala 4 orang yang datang dengan saya, merekalah yang banyak bergerak dari antara mereka semua. Bersandar membetulkan kostum mereka setiap beberapa saat. ولذلك أنا قلت في بعض الدروس في مصر، كان قبل حوالي 10 سنوات أو هيك أو أقل قليلا، كان في درس أكثر من دون مبالغة أكثر من، بديش أقول 2000، مش أقل من 500 واحد، أكثر من 500 واحد اللي يحضر في الدرس، شباب وفتيات من الماليزيين. Wow. وكان هذا الدرس يعني طول، وأنا كنت أعطيهم في شرح سنوسية. وثاني يوم صباحا كنت على سفر، يعني أريد أن أسافر الساعة 10 أو كذا، فأنا تعبت. فبقي الدرس استمر لحد الساعة تقريبا 12 ونصف، فهلكت يعني تعبت جدا، وهم جالسون حوالي 3 ساعات ونصف وأنا أدرس. والله يا أخي الفاضل، Wow. ما كنت أسمع واحد منهم يتحرك إلا في 4 من العرب هم اللي كانوا يتحركوا. Wow. 4 جايين معي أصحابي، يعني واحد مرة يكوع، واحد يجلس، واحد يمد رجليه، يعني فعلا. والبقية كلهم والله ماسكين الدفتر ويكتبوا. Wallahi, dia كلهم gunakan بنفس واحد maksud. يقول In the name of God. ويكتب النتيجة. أسأل سؤال، نعم، ويكتب كلهم شباب وبنات. وأنا فعلا هذا الموقف أذهلني.
الأربعة أصحاب يعني أصحابنا جايين معي يعني هم الوحيدين اللي كانوا يتحركوا من بينهم ويجلس ويغير جد وهكذا. عرفت كيف؟ Rakaman video ini telah mendapat pelbagai reaksi pengguna Twitter. Ia telah dikongsi lebih dari 1,000 kali dan mendapat 3,500 tanda suka. Wow. Kebanyakannya daripada mereka bersetuju dengan kata-kata Syekh Said Fodeh, manakala ada daripada mereka yang mempersoalkan bagaimana hanya pergerakan kecil boleh dianggap tidak menghormati guru dalam menuntut ilmu. Kata Dylan at DylanMe01, "I'm sorry, but what's about adab? The people who move, that doesn't mean they don't respect you. I mean, he said they move, that's it, and not doing anything bad. I'm talking about the concept of adab, not comparing Malaysian and Arabs. But the adab word, I can't get it." Baiklah, begitulah penjelasannya. Sebenarnya umat Islam seharusnya mempunyai adab yang baik dengan guru. Kami diajar sejak kecil untuk menghormati guru kami. Sebilangan dari anda mungkin menganggap tidak mengapa untuk bergerak, tetapi bagi saya, untuk duduk dan mendengar serta berjihad melawan rasa letih dan gelisah adalah tanda seorang ulama yang sejati, kata seorang lagi pengguna Twitter, Hukim Ismail. Dia menambah lagi bahawa budaya Arab selalunya akan bertanya soalan ketika kelas sedang berlangsung atau mereka akan memotong syarahan guru mereka, manakala ada pula yang berkali-kali mengganggu perjalanan kelas. Berbeza dengan pelajar Melayu, biasanya mereka akan bertanya hanya selepas tamat syarahan. Setelah dibuka sesi Q&A, baru ada soalan. Wow, That's beautiful. adab, ya. That's called adab. Adab. Jadi adab itu kalau dari ini adalah adab bagaimana kita tidak hanya stay diam sebagai lambang dari kita menghormati orang yang sedang berbicara dan menyampaikan ilmunya kepada kita, tapi juga tentang bagaimana kita melawan letih. Kita berjihad, itulah perjuangannya justru ya. Sebagai seorang siswa, jadi kita kadang mengantuk, kadang lelah, harus duduk terus, mencatat, pay attention. Itulah justru perjuangannya. Masya Allah, you need to pay attention. Gitu, kepada teacher kamu, kepada guru kamu, kepada dosen kamu atas apa yang beliau sudah sampaikan. Kenapa? Karena saat itu beliau pun, we never know, beliau pun mungkin dalam keadaan kecapean. Waktu-waktu yang sangat letih dia mengajar sampai dengan jam 12.30 malam. Seperti itu. Bagaimana cara kita respect kepada beliau yang sudah memberikan waktunya kepada kita? Dengan memperhatikan dengan seksama, dengan memperhatikan dengan benar-benar perhatian seperti itu. Dan itulah adab-adab orang Malaysia. Mungkin di satu sisi ini merupakan ucapan terima kasih juga dari daripada pelajar-pelajar ini kepada guru ataupun dosen yang sudah meluangkan waktunya seperti itu. Kenapa disebut adabnya baik? Mungkin kita sebagai guru, sebagai pendidik mungkin bisa bilang bahwa ketika kita mengajar kemudian melihat ada siswa kita yang gelisah, banyak bergerak, kita pasti notice. Kita notice dan mungkin akan berpikir apakah membosankan ya, apakah masih bisa something wrong ya, apakah ada sesuatu yang salah yang saya lakukan di depan kelas ketika menjelaskan sesuatu, ketika menjadi fasilitator. Jadi mengganggu juga konsentrasi kita yang sedang menyampaikan sesuatu. Ternyata ini adalah hal yang penting yang disampaikan oleh sang dosen tadi. Betul, Mister. Dan adabnya orang Malaysia, mereka akan listen, mendengarkan very carefully sampai sesi berakhir, baru kemudian diberikan kesempatan Q&A, baru mereka akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, mungkin berbeda dengan adab beberapa orang. Ada yang mungkin pas gurunya menjelaskan memotong, kemudian mengangkat tangan, mau bertanya seperti itu. I think itu akan membuat durasi akan jauh lebih lama pastinya seperti itu. Karena apa? Karena harus menjawab dan harus menjelaskan lagi sisa-sisa materi yang harus dijelaskan. Lagi-lagi adab ini kalau menurut aku
bersandar pada empati. Ya. Mahasiswa atau students tadi mencoba merasakan apa yang dosennya rasakan. Masya Allah, sudah pengajarnya, my teacher, my lecturer have prepared everything for the class. Yes. Kalau aku membuat pertanyaan di tengah-tengah penjelasan mungkin akan mengganggu konsentrasi dan alur pembelajarannya. Kalau aku bergerak sedikit atau tampak gelisah, aku akan mengganggu jalannya kelas. Atau mungkin teman-temanku juga akan terbawa suasana bermalas-malasannya, suasana tidak fokusnya. Itu didasarkan dari empati. Jadi kita bisa bayangkan mahasiswanya saja seperti ini. Bagaimana orang-orang yang sudah terjun ke masyarakat. Betul, Masya Allah. Wow, empati The thing is 500 orang Malaysia melakukan hal yang sama. Dan itu sudah menjadi budaya. Betul, 500 orang mahasiswa Malaysia melakukan hal yang sama. 4 orang student Arab. Aduh, belum selesai nih. Aduh, seperti itu. Namun orang 500-nya, wallahi, that's the word. It's not a lie. Dosen ini mengatakan wallahi sampai 2 kali loh di video pendek seperti ini. Bener-bener Masya Allah. It's a habit, budaya dan adab mereka benar-benar mereka bawa, Bro Mister. Jadi kalau mau membangun negara mungkin bukan dari ekonominya, bukan dimulai dari hukumnya, tapi dari pendidikan adabnya. Betul. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Bagaimana kita menjunjung tinggi harga diri seseorang, menghormati orang lain. Wow, jadi nggak heran Mister Malaysia semaju itu ya. Dan pendidikan itu Mister adalah benar-benar sebuah investasi besar, investasi peradaban yang ada di negara tersebut. Dan bisa sangat impactful buat dunia yang lebih luas. Masya Allah. Karena disaksikan juga di Egypt tadi kan. Betul, dan dirasakan saat ini. Luar biasa sekali. Wow, sistem yang sudah tertata di Malaysia dan Indonesia mungkin insya Allah bisa, aku juga rasakan bisa, tapi pasti dalam waktu yang lama. Karena budaya itu bukan semudah membalikan telapak tangan. Budaya adalah sesuatu kebiasaan yang sudah mengakar sekali. Exactly, that's the thing. Udah berakar. Wow, semoga ya video-video kita ini ditonton oleh beberapa murid Indonesia yang semoga tidak melakukan hal yang sama lagi kepada orang-orang lain atau orang-orang di sekitar mereka. Being respectful. Okay everyone, thank you so much for watching us. Hopefully you find this very good, and if you find this very good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Super inspiring video from Malaysia. Welcome to Indonesia. Bye everyone. Thank you.